Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelompok hidrosipalus. Di sini ada saya, Rozeski Ronald Sitorus, dan ini teman saya. Nama saya Muhammad Hilwa Yudi dan ini teman saya. Nama saya Octavia Narati. Dan teman saya? Dan saya Arasyida Al-Fatahila. Dan di sini kami akan membuat sebuah video role play. Itu dia. Assalamualaikum. Ya, Ada apa mas? Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada rumah ke rumah. Jadi di sini sebelumnya apakah Bapak mengetahui apa itu hidrosipalus? Sebelumnya saya ini masih belum tahu. Belum tahu ya Bapak ya. Di sini kami berdua akan melakukan pendidikan kesehatan ya dengan rekan saya di sini. Apakah Bapak bisa saya meminta waktu sebentar untuk Baik, saya masuk mas, silakan masuk. ya? Di sini mas ya? Iya nggak apa-apa. Agak berantakan tapi mas. Ya nggak apa-apa mas. Ya, jadi di sini kedatangan kami berdua ke sini untuk melakukan pendidikan kesehatan Bapak dan Ibu. Sebelumnya apakah ini istrinya Bapak? Iya betul mas. Iya baik. Jadi Bapak sudah punya anak? Belum ya Bapak. Nah baik. Jadi kedatangan kami di sini untuk mengedukasi bahwasanya apa itu hidrosipalus ya Bapak. Karena kan kebanyakan anak-anak yang mengidap hidrosipalus itu kan sangat banyak. Jadi itu karena banyak sekali kesalahan-kesalahan itu dari orang tua. Ya Bapak, perkenalkan nama saya Rozeski. Saya berawal dari BMKT. Di sini saya akan melakukan penyuluhan. Dan ini teman saya. Ya Bapak, Ibu, perkenalkan nama saya Arasyida Al-Fatahila. Saya yang pada kesempatan hari ini akan membantu Abang Bayi untuk melakukan pemaparan materi ya. Oke baik. Dan mungkin akan menyita waktu Bapak dan Ibu itu sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Tidak bersedia. Oke baik. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Nah, baik Bapak, Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengatakan apa itu hidrosipalus. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak sama Ibu sudah tahu belum sih hidrosipalus itu seperti apa? Belum tahu mas, hidrosipalus itu apa ya? Ya baik, hidrosipalus itu penyakit penumpukan cairan pada kepala anak biasanya ya. Biasa sering kelihatan itu di media-media sosial, ada kan yang anak kecil kepalanya gede. Nah itu sebenarnya isinya air. Nah itu yang biasa kita sebut dengan penyakit hidrosipalus itu. Latar belakang yang menjadi penyebab terjadinya itu banyak sebenarnya. Salah satunya termasuk asupan nutrisi ketika kehamilan, kemudian ada juga faktor seperti penyakit. Ya. Nah, salah satu di antaranya yang menyebabkan terjadinya hidrosipalus itu adalah pertama ada kelainan kongenital. Itu biasa disebabkan karena oleh gangguan perkembangan janin di dalam rahim ibunya. Nah, sejauh ini ibunya sehat aja kan? Sehat mas? Konsumsi sayur, Iya. buah, oke, dipertahankan ibu ya. Itu penyebab yang pertama. Dan yang kedua itu salah satunya ada juga hidrosipalus dapat diakibatkan oleh infeksi bakteri seperti neoplasma dan juga terjadinya pendarahan di kepala adik bayinya. Pembentukan cairan itu namanya cairan cerebrospinal ya. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang apa sih penyebab dari hidrosipalus itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa-apa saja yang bisa diakibatkan oleh hidrosipalus. Kan tidak mungkin kan cuma sekedar penumpukan cairan terus bisa berakibat buruk. Nah, banyak hal yang bisa diakibatkan oleh hidrosipalus. Salah satunya seperti peningkatan tekanan di dalam kepalanya si adik. Kemudian ada kerusakan otak, kemudian ada juga seperti bisa terjadi infeksi juga karena penumpukan cairan itu tadi. Kemudian ada juga yang mengakibatkan tidak berfungsinya jaringan di dalam otak itu.
dan yang paling buruk bahkan bisa menyebabkan kematian. Itu yang sangat kita takutkan. Jadi tadi sudah dijelaskan sama teman saya terkait apa sih tadi itu hidrosefalus ya, Bapak dan Ibu. Jadi sebelumnya saya pengen nanya juga, apakah saat Bapak dan Ibu ini sudah mempunyai anak? Belum mas. Belum ya? Masih diproses mas. Masih diproses. Jadi oke, baik. Jadi ini kan Bapak dan Ibunya kan belum punya anak dan masih dalam proses. Bapak dan Ibu berarti sudah ngasih tahu saya kalau masih dalam proses pembuatan anak ya. Iya betul. Oke. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pencegahannya itu hidrosefalus. Jadi kan ada beberapa upaya tuh untuk pencegahan terhadap hidrosefalus ini, antara lain itu mungkin bapaknya nanti bisa membawa ibunya ini untuk ke rumah sakit ya, mengunjungi dokter untuk kontrol berkala untuk mengetahui jika ada infeksi virus. Jadi terus-terusan bapaknya harus menjaga ibunya ini ya, supaya nanti kalau ketika ibunya hamil, istrinya hamil, itu dicek terus perutnya supaya tidak ada infeksi gitu, supaya tertata kontrolnya ya Bapak. Baik mas. Jadi juga ibu hamil, bayi dan anak itu bisa nanti harus diingatkan untuk mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal nanti yang diberikan oleh dokter ketika Bapak dan Ibu berkunjung ke dokter nanti. Nah, jadi begitu ya Bapak dan Ibu sekalian, penyampaian dari kami tentang apa sih itu tadi hidrosefalus ya, parasit. Jadi bagaimana nih perasaan Bapak dan Ibu ketika kami sampaikan tadi tentang hidrosefalus ini? Alhamdulillah saya akhirnya sudah tahu kayak apa cara mencegahnya. Oke, baik. Yang kalau ibunya tadi bagaimana Bapak? Iya mas, saya ingin tahu cara menjaga calon kehamilan saya juga tahu bagaimana nutrisi untuk calon anak saya nanti. Oke, baik. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan terkait hidrosefalus? Saya mau tanya apa? Apakah penyakit ini bisa sembuh dengan total atau kayak bisa disembuhkan tapi kayak gimana gitu? Begitu ya. Oke, dia izin menjawab ya. Ya. Penyakit ini nggak bisa sembuh ya, tapi dia bisa kita buat sebagaimana normal, sebagaimana mestinya. Kepala itu kan semisal lingkar kepala yang seukuran normal itu gimana, nah kita bisa buat itu kembali normal, cuma dengan catatan ada hal-hal yang harus dihindari untuk adik ini supaya cairan itu tidak lagi menumpuk di kepalanya Bapak. Berarti sewaktu-waktu masih bisa kembali lagi. Iya. Oh, kalau Pak. Oke Pak, makasih Pak ya. Oke. Kalau dari ibunya gimana? Apakah ada pertanyaan? Ada mas, sudah disampaikan oleh suami saya. Oke, tentang diet tadi ya. Tentang itu apa namanya? Nutrisi yang harus ibu dapat selama masa kehamilan, apakah sudah ada bayangan seperti apa itu? Sudah ada mas. Oke, sudah ada. Kalau boleh tahu yang seperti apa itu ya? Seperti makan sayur, Ya. makan protein, Ya. Vitaminnya mungkin dibanyakin lagi. Ya, Iya. Bapak juga harus mengingatin istri nih ya, Iya. supaya lebih banyak. Soalnya ada kandungannya lebih aman ya kan. Iya, benar. Baik, jadi Bapak suami istri ini sudah agak lumayan tahu ya, sudah Iya, jangan paham. lumayan paham. Jadi sekiranya mungkin itu saja ya mungkin yang bisa kami sampaikan terkait hidrosefalus Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi bekal untuk Bapak dan Ibu ya nanti kelak, supaya anaknya nanti sehat dan lahir normal. Ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Permisi dulu Bapak dan Ibu sekalian. Makasih Pak ya. Ya. Makasih Bapak. Hati-hati Mas. Ya baik Bapak, kami Iya, permisi. iya. Iya. Mudah-mudahan jadi kesulitannya ya. Amin. Makasih Mas.